Pengertian IPTEK. IPTEK merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Konsep IPTEK mempelajari tentang kemajuan teknologi yang didasarkan pada pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi saling berkaitan dalam membangun kemajuan global. Dengan kata lain, IPTEK selalu mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan IPTEK banyak memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dalam bidang ekonomi. Belum adanya teknologi maju, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi dengan barter atau bertukar barang. Seseorang menukar barang miliknya dengan barang yang dibutuhkannya kepada orang lain tanpa transaksi uang. Oleh karena itu, orang yang melakukan barter harus membawa barang dan kebutuhan yang saling menguntungkan. Misalnya, untuk mendapatkan beras seseorang harus menukarnya dengan sayuran atau hewan ternak, dan sebagainya. Masyarakat juga harus melewati perjalanan panjang untuk memperoleh kebutuhan hidupnya yang hanya ada di tempat yang terbatas. Setelah orang mengenal uang, maka kegiatan ekonomi dengan transaksi uang mulai dikembangkan. Setelah teknologi berkembang di masyarakat, kegiatan perekonomian semakin maju. Orang tidak hanya dapat membayar dengan uang, namun juga dengan uang non-tunai untuk bertransaksi. Selain itu, kegiatan ekonomi semakin mudah dengan adanya sistem belanja secara daring. Hal ini memudahkan orang-orang yang tidak dapat dan tidak sempat pergi ke pusat perbelanjaan untuk memperoleh kebutuhannya. Dengan belanja daring dan sistem pembayaran non-tunai, orang tidak perlu lagi melakukan perjalanan panjang. Namun, perjalanan panjang tetap dilakukan oleh sebagian orang yang bekerja di bidang distribusi barang. Perkembangan IPTEK banyak memberi perubahan dalam kehidupan masyarakat, bukan? Terlebih dalam bidang ekonomi. Kira-kira apa yang menjadi faktor yang mendukung berkembangnya IPTEK ya? Faktor pendukung IPTEK antara lain: 1. Munculnya penemuan dan teori-teori baru. 2. Mewujudkan gaya hidup instan ke arah yang lebih dinamis. 3. Peran pemerintah melalui setiap kebijakan terkait perkembangan IPTEK. 4. Persaingan antar negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. 5. Munculnya kaum modernis yang intelek dan terampil. 6. Arus globalisasi membuka peluang masuknya budaya baru ke dalam suatu negara. Bidang produksi, IPTEK membangun manusia untuk terus berinovasi dalam memenuhi kebutuhan individu yang terus berkembang dan bervariasi. Dengan adanya IPTEK, manusia mampu menciptakan berbagai macam mesin yang mendukung produksi barang untuk kebutuhan manusia. Mesin yang diciptakan mampu memproduksi lebih cepat, lebih banyak, lebih presisi, dan mudah. Konsumsi dengan adanya IPTEK, manusia lebih mudah dalam mendapatkan segala hal. Misalnya, dalam berbelanja kita harus datang ke toko dan melakukan transaksi. Sekarang kita bisa membeli segala kebutuhan menggunakan smartphone dan barang langsung diantar ke rumah. Distribusi adanya IPTEK membuat kita mudah mengirim barang jarak jauh dalam waktu yang cepat. Perkembangan IPTEK membuat distribusi semakin mudah dan ekonomi semakin meningkat. IPTEK membuat suatu negara dapat mengembangkan perdagangannya ke luar negeri melalui ekspor komoditas, sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara. Pengaruh positif yang timbul akibat kemajuan IPTEK di bidang ekonomi antara lain: 1. Memberi kemudahan dalam mencari produk barang dan jasa dengan bantuan internet. Aplikasi jual beli secara daring yang beragam memudahkan banyak orang mencari produk barang dan jasa yang asli dari toko resmi. 2. Adanya perkembangan transaksi non-tunai yang memudahkan proses jual beli. 3. Banyak terbuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Perkembangan IPTEK memunculkan banyak jenis pekerjaan baru yang dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan tersebut, sehingga menekan angka pengangguran. 4. Membentuk kerjasama antar negara di dunia sehingga membantu mengembangkan perekonomian suatu negara. 5. Semakin berkembangnya jenis usaha yang dapat membantu menyeimbangkan kegiatan ekonomi. Pengaruh negatif yang timbul dari kemajuan IPTEK di bidang ekonomi antara lain: 1. Banyaknya produk impor yang tersedia dengan harga terjangkau di Indonesia dapat memicu perilaku hidup konsumtif. Adanya kemudahan sistem pembayaran dan kegiatan jual beli secara daring membuat banyak orang merasa ketagihan. 2. Masuknya perusahaan dan bisnis luar negeri ke Indonesia dapat menimbulkan persaingan dengan bisnis lokal. 3. Adanya jenis usaha yang digantikan oleh teknologi mesin di berbagai bidang dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja bagi pekerja manusia. 4. Banyak jenis usaha di bidang ekonomi yang berjalan seiring dengan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan.
untuk berbelanja pun, yang awalnya jika kita ingin membeli sayur harus ke pasar dan melakukan transaksi langsung dengan penjual di sana, sekarang kita dapat berbelanja melalui aplikasi di smartphone seperti Shopee, Lazada, di mana transaksi dapat dilakukan menggunakan m-banking tanpa harus tatap muka langsung dengan penjual. Berbicara tentang transaksi, zaman dahulu, jika ingin memiliki suatu barang, dapat menggunakan sistem barter, yakni sistem saling tukar-menukar barang. Kemudian berkembang dengan menggunakan mata uang seperti saat ini, dan sekarang dengan kecanggihan teknologi dapat membuat kita melakukan transaksi dengan aplikasi seperti OVO, Dana di smartphone kita.